Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tantaretan sateja saya muliaki oleh Allah. Semoga ajunan tercukan keluarga ajunan, tercukan semua pendengar yang melihat video saya bisa terinspirasi mengingat masa-masa lalu yang pernah diajarkan oleh sesepuh. Dan pada saat ini saya akan membongkar rahasia-rahasia ajaran sesepuh yang pernah saya alami sendiri, mungkin juga pernah dialami oleh pendengar dan juga teman-teman saya yang ada di perantauan. Semoga yang melihat video ini bisa membuka mata kepalanya dan bisa membuka mata hatinya bahwa ajaran sesepuh itu sangat bermakna untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di masa lalu maupun di masa sekarang yang kita anggap memang benar adanya sekarang ini memang akhir zaman. Bahasa saya campur Indonesia dengan bahasa Madura karena sekarang kita obrolan santai saja agar kita bisa meresapi apa yang pernah diajarkan oleh sesepuh kita. Dulu saya pernah diajarkan oleh sesepuh cai penoreng Madura, orang-orang sepo dan kaula panika pernah ia ceri toju asela anika setengah jam tak akulian, tak bisa akuli, harus toju. Apa itu semua? Ternyata ketika saya pelajari dan saya pahami dalam kehidupan sekarang, pelajaran orang-orang terdahulu sangat luar biasa. Walaupun tidak banyak menghafal hadis, tidak banyak menghafal-hafal Al-Quran, akan tetapi pelajaran dalam hadis dan Al-Quran diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari ini dengan sangat, saya bilang, mantap untuk kita pelajari, baik kehidupan kita masa remaja maupun masa tua. Arti saya ceritain kaula panika ketika sesepuh nika ngaceritain kaula atoju tak oleh akulian. Ternyata ketika saya meresapi pelajaran itu, kenika tata kerama. Seta oleh panika tidak menghargai orang. Anika ajaran sesepuh. Bagaimana kalau ajaran sesepuh itu kita loncat kepada ajaran tasawuf, kepada ajaran tasawuf. Ternyata di ajaran tasawuf akhlak itu sangat penting. Akan tetapi akhlak itu bisa penting apabila kita berakhlak kepada Allah dan Rasulullah. Jika ampian ngaku berakhlak, ngaku bagus dek manusia, manabi ampian dek Gusti Allah tak bagus. Karena dalam pelajaran sesepuh saya ceritakan kaula itu mencakup dalam kehidupan katunyaan maupun kehidupan akhirat, mencakup dalam kehidupan kepada Allah dan Rasulullah, mencakup kepada urusan sesama makhluk. Namun apabila kepada Allah dan Rasulullah bagus, pasti kepada makhluk itu juga bagus.
Tidak bisa diingkari apabila kepada Allah dan Rasulullah bagus, pasti kepada makhluk bagus. Mengapa? Karena inti dari semua yang pernah kita ajari dalam kehidupan dunia ini, intinya nanti Allah dan juga Rasulullah yang menilai. Intinya nanti Allah yang memberikan sesuatu itu baik atau buruk, bukan makhluk dan manusia lainnya. Oleh karenanya pelajaran sesepuh yang akan saya bongkar pada kesempatan ini, ajaran-ajaran yang sangat bermakna dalam kehidupan di dunia maupun nanti ketika kita pergi ke alam ruh sana. Ajaran yang juga sangat penting dan mungkin para pendengar dan juga Tantaretan Madura pernah nyajeri oleh sesepuh-sesepuh bahwa apabila ada semo, ada pernikahan atau pengajian, apapun itu bentuknya, mau minum saja itu diatur. Mau minum saja diatur. Gelas tidak boleh berbunyi dan juga duduk kita tidak boleh bergerak. Ternyata itu semua diatur. Dan sesepuh itu mengatur itu semua. Ternyata ada semuanya alasan dan juga ajaran-ajaran agama kita, baik dalam agama syariat maupun ajaran tauhid, tasawuf. Dan kaula marani kafaina para pencinta kebenaran. Sebenarnya sobung manusia maneka coba kakapi fokus. Ada manusia maneka coba kakapi fokus. Akan tetapi si coba panika karena tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Tidak mengikuti hati, tidak mengikuti panggilan yang benar-benar dari Allah, dari Rasul, dan dari malaikat. Karena di diri kita itu semua ada, lengkap. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa membuat kehidupan ini senang, itu bukan dari orang, tetapi dalam diri kita sendiri. Dan kaulah dulu ketika ia ceri oleh sesepuh, panika dan kaulah esoro pergi ke kotoran. Bahkan caepon reng Madura dan kaulah panika esoro entar deka si gede-gede si bisa mabau deka badan. Ternyata ajaran panika si pernah saya dan kaulah alami tibi sangat bermakna untuk kehidupan dan kaulah sekarang. Makanya pribadi dan kaulah panika tidak bisa napaki caepon maturana dan kaulah ni tak bisa kuli-kuli mentirampon bagus-bagus, mentirampon coba-coba karena dan kaulah dididik seperti itu. Tegas itu bukan diartikan tegas itu dengan kemarahan, bukan. Tegas itu memang tegas kepada hal-hal yang sifatnya tidak baik. Bagaimana arti ten kaulah panika ketika esoro entar dek ka pereng-pereng sekotor secuba, bahkan esoro entar ka pereng-pereng sebau, kotoran-kotoran sebau. Ternyata ten kaulah ni kayak jari untuk lengkap dalam kehidupan ini. Ilmu panika harus apukte, mentah apukte untuk napa ampian nyari ilmu. Pertanyaan marah geni kak kaulah. Makanya sesepuh napa si ajari ten kaulah ni kayak bukti hakim kaulah. Baik pelajaran dari sesepuh, baik pelajaran dari guru, panika bukti hakim kaulah. Pelajaran dari syariat, dari tarekat, hakikat, termasuk sampai kamar. Ini bukti hakim, mentah bukti napa, parlona napa, mentah bukti. Namun
terlepas dari ajaran itu semua, pembuktian ini bukan kepada orang lain melulu, kepada orang makhluk, kepada orang luar, tapi bukti nyata itu kepada diri kita sendiri. Bagaimana dan kaula termasuk pendengar panika membuktikan ajaran itu nyata kepada diri kita. Abukti dek ka abak tibi, benilah cu abukti kau urai, tapi kabak tibi kelu. Abukti entan. Mana bi abukti kabak tibi, mana bi badang orang minta saran ataukah kanca-kanca nikah minta saran, maka belai buktikan seperti apa yang dan kaula pernah alami. Karena tak pernah mengalami sendiri kan namanya untuk napa dan kaula termasuk pancingan saja nyari ilmu nih kayak jauh-jauh, bahkan nabaki mencari ilmu sampai ke pulau. Satu jeuna nikah harus dibuktikan oleh diri kita sendiri yang mempelajarinya tentunya. Makanya dan kaula tak heran manabi kebanyakan orang samakin panika tak percaya deka bareng-bareng gaib, tak percaya kepada ajaran tasawuf termasuk kemakrifatan, kenal kepada Allah, ningale deka Allah ialam dunya. Kau tak heran kepada orang-orang yang menentang ajaran ini. Kau tak heran nembon. Karena apa? Gusti Allah memang tak masuk ke akal untuk bisa iabes kalaban mata. Memang tak masuk. Ajaran kemarifatan kenal kepada Allah memang tidak bisa dilihat oleh mata. Banyak orang yang mengingkarinya. Pelajaran kemakrifatan panika, pelajaran kenal, bertasawuf, mendekatkan diri kepada Allah. Namun pelajaran kemakrifatan panika bisa abukte apabila dan kaula atau ampian saya pernah mempelajari tasawuf ataupun kemakrifatan, ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Buktikan memang benar-benar nyata enggak Allah. Dan kaula tibi siajari oleh sesepuh bahkan guru-guru itu kaula abukti aki tibi. Makanya kaula percaya bahwa Allah bisa dilihat di kehidupan dunia ini. Apalagi nanti ketika kita sudah berada di alam ruh. Dalam kehidupan ini ruh saja yang berbungkus jasad bisa kita lihat. Apalagi nanti ketika kita sudah lebur, jasad ini lebur oleh tanah, cuma tinggal ruh kita. Ya pasti. Karena di dalam Al-Quran Allah pernah berfirman bahwa orang yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan juga buah-buahan, kendi-kendi. Ternyata surga itu yang ketika saya buktikan sendiri, surga yang dijanjikan oleh Allah itu surga syahwat, surga keinginan orang-orang yang menginginkan itu semua. Akan tetapi ada dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda bahwa ada surga yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata. Nah, pertanyaannya, apabila ada surga yang semacam itu yang tidak pernah didengar oleh telinga, surga yang tadinya ada buah-buahan, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu kan sudah didengar oleh telinga. Terus surga apa yang tidak pernah didengar oleh telinga? Orang yang bisa mengerti kehidupan ini, pelajaran-pelajaran ini, pasti orang-orang yang bertasawuf, yang mengenal kepada Allah dan Rasulullah.
Makanya saya nggak heran apabila ada orang, termasuk juga teman-teman saya, masa iya Allah bisa tinggal sehingga bekna jeri ajaran nasi ajari kuru otaba sesepuna bekna jeri ajaran sesat. Kula tak menyalahkan orang yang orang nikah, namun menyayangkan orang sing ngucap maraga nikah, menyayangkan karena awalnya dan kaula panika juga tak tahu pan apa, juga bodoh. Ketika ada persemun dari sesepo, persemun dari guru, bahkan saya baca dalam Al-Quran, bahkan saya baca dalam hadis, ada yang bertentangan seperti cara surga terangakitan kaula buruk, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan ada buah-buahan termasuk bidadari, kenikmatan-kenikmatan lainnya, dan ada surga yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan kalau ini gak bukti aki. Namun untuk membuktikan itu semua harus kita bertasawuf dulu, harus kita kenal dulu kepada Allah. Surga apakah yang Rasulullah bersabda itu tidak pernah didengar oleh telinga. Harus kita buktikan itu semua. Ini kalau berbicara tentang keagamaan. Kalau kita berbicara tentang ajaran-ajaran sesepuh, itu sangat bermakna semuanya. Dan bukti semua kepada saya, berbukti. Semua berbukti. Dan kaula panika beni kocapana orang se kosepenter. Namun dan kaula orang se pernah mengalami sendiri dari ajaran-ajaran sesepuh, ajaran-ajaran dari guru. Saya dan kaula panika bukti akitibi. Termasuk keanehan-keanehan saya pernah dan kaula alami sangat luar biasa. Keanehan baik dalam segi mimpi, baik dalam segi dan kaula panika terjaga melihat sesuatu yang gaib, yang mungkin tidak pernah didengar oleh orang lain, dan orang lain pasti akan menyangkalnya apabila saya ceritakan. Namun pertanyaannya, apakah saya bangga dengan napa sepon dan kaula panika ngatau napa sempon kegaiban sempon Allah panika aparing dan katen kaula napa ten kaula bangga enten. Malahan dari napa seten Allah panika aparing dek katen kaula, dan kaula masih atanya dek ka Gusti Allah, ya Allah nika debunaten kaula dek ka Gusti Allah, ya Allah amin ampun memberikan sesuatu banyak dari kaula, baik dalam segi keilmuan, baik dalam segi kegaiban yang mungkin tidak pernah dialami oleh orang lain dan kaula pernah alami. Namun pertanyaannya, dan kaula masih bangal ala kutusa marapanika, dan kaula setiap harinya masih berkecimpung dalam dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa-dosa yang nampak. Nika kan kaula masih atanya. Terjukan banyak cakan-cakan kaula baik da dalam kanca-kanca dan kaula seampon norok-norok juga keilmuan terjukan sesepuh dan kaula panika ngucak juga termasuk semua dan kaula caipon umur muda, jadi pantas apabila dan kaula masih enggak kuat. Namun dan kaula bukan masalah umur muda atau pantas tak pantasnya, karena napa si alami dan kaula sangat luar biasa, sangat luar biasa. Maka si ajunan si parcaja bisa ningali Allah bisa padeng dek ka Gusti Allah panika alam dunya. Ampian tak kira parcaja apabila ten kaula careta bahwa pernah ningali Ka'bah atas bulan, Ka'bah bulan. Ini kan tak kira parcaja. Dan enggak mungkin mak si ampian ten kaula juga parcaja tak parcaja. Napa saya pernah alami ten kaula? Ini kan benih mimpi. Mana mimpi? Ini kan pun luar biasa saya menamai mimpi ini saya pernah dialami dan kaula sendiri. Ini kan nyata, kalabun mata, nyata. Ini kan saya dan kaula alami. Kaula membongkar marapanika dek kajunan. Benih kaula merasa kaula panika ampun dermaki
bisa dikatakan luar biasa. Enten kalau membongkar nomor paneka agar ampian bisa sadar bahwa apabila ampian nyari ilmu sesuatu, baik ilmu kepada guru, ilmu apa boleh juga, baik ilmu keagamaan, baik ilmu napaki, ilmu katunyaan, ilmu keakhiratan, aneka harus buktikan. Napa bener napa enten napa se paringaki tor ebelai oleh sesepuh tor bukan guru-guru ampian sareng guru-guru kaula nika harus buktikan, karena surga dan neraka nika gaib, Gusti Allah juga gaib. Namun kegaiban panika kan bisa dialami tor bisa dibuktikan oleh diri kita apabila kita juga gaib. Si maksud kita gaib itu meleburkan, caipun cacana orang alim, meleburkan diri kita. Siapa sih diri kita sebenarnya? Dan kalau benampian nikah sebagai manusia si ampuni cipta sareng Gusti Allah. Dan kalau nikah manusia si burung mana dan kalau panika? Karena di sisi manusia panika ada sisi jahat, ada sisi baik. Karena Allah panika cuma melihat dan juga menerima yang baik. Jadi untuk ampian mengalami hal-hal yang aneh dia harus baik. Yang tidak pernah angkep dibayangkan oleh orang, panik harus baik dulu. Ketika ampian sudah sempurna, maksudnya kebaikan ampian nika bisa dikatakan kakotoran hati panika bisa ampian hilangkan sedikit, pasti Allah akan memberikan hal-hal yang tidak pernah ampian tinkolo panika pernah melihat, bahkan pernah dialami oleh seorang. Manabi ilmu panika tak abukte untuk napa pertanyaan nampian. Pertanyaan tinkolo nih kami untuk napa ambian nyari ilmu jauh-jauh bahkan tahun demi tahun apabila tak abukte. Bukti ini kebenilah untuk kepada orang malolo, benih untuk manusia malolo, kan untuk ampian tibi. Buktinya untuk ampian tibi, dari mana ampian untuk membuktikan? Baik ilmu kekatunyaan, ilmu dalam kehidupan dunia, ilmu keagamaan, bahkan ilmu tentang apa namanya itu, napaki ilmu kanuragan, ani kalau bukti aki, mentah bukti apa ambian untuk nyari ilmu jauh-jauh. Dan ada juga orang panika ngucap atau guru bahkan sesepuh ngucap, orang setau ka para wali, Arya pada walina. Kan ada orang seperti itu, orang yang tahu kepada wali pasti wali juga. Kan pertanyaan seperti itu. Namun karena para wali itu mempunyai ilmunya adalah ilmu kemakrifatan, ilmu tasawuf, ilmu kenal kepada Allah, maka apabila seseorang sudah mencari ilmu itu pasti tahu ciri-cirinya orang wali, pasti tahu. Karena keilmuannya sudah sama. Cuma pangkat sih paling Gusti Allah panika beda. Pangkat panika sih paringi di Gusti Allah kasa wali, ika iya beni wali. Aneka beda. Namun keilmuan bisa kita cari. Ilmu para wali bisa kita pelajari. Ilmu para nabi bisa kita pelajari. Ilmu para wali bahkan ilmu para nabi itu ada ilmu jasad. Yang dimaksud ilmu jasad itulah contoh kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ada ilmu rohani, ilmu yang langsung kepada Allah. Nah, karena ilmu itu ada dua, maka kita harus mempelajarinya baik dalam kehidupan ini maupun nanti kepada kita untuk mencapai alam roh. Kita harus bisa mempelajarinya itu semua. Apabila sudah lengkap di diri kita bisa
apa namanya, dan kaula benampian panika bisa menjalani kehidupan itunya panika baik akhir zaman maupun sudah kita sampai kepada akhir zaman, kita kuat, tetap kuat, keilmuan kita tidak tergoyahkan, keyakinan kita tidak tergoyahkan. Namun tentunya itu semua tidak bisa kita peroleh apabila kita tidak pernah mempelajari ilmu itu dan tidak pernah membuktikannya. Karena bukti panika parlo dan taritan. Bukti panika parlo. Bukti sangat diperlukan. Ampian ada ke napa ampian gunana ada ke mentak bukti, mentak kelar mele songko, sama ampian tak kelar mele pak tompak, napa ampian tak kelar untuk ada lagi bini, napa ampian gunana usaha mentak bukti. Begitu juga dengan keilmuan, napa ampian gunana nyari ilmu mentak bukti. Namun bukti panika benih kaulah tekankan boleh. Ini kan ulang-ulang mantin kaulah. Benih bukti panika benih langsung kepada orang lain, tapi kepada diri kita yang mempelajari ilmu itu, baik ilmu dalam kehidupan di dunia maupun ilmu agama. Itu harus kita buktikan semuanya. Karena alam gaib itu tidak bisa dilihat oleh mata, yang bisa dilihat oleh kegaiban juga. Alam ruh itu tidak bisa kita tembus selain sesama ruh. Sesama ruh. Oleh karenanya, dan kaulah panika apa samara panika mak oleh sadar semua. Karena dan kaulah awalnya juga tak uning napa-napa. Ketika uning kaulah sampaikan. Karena banyak orang sila tahu ngece, bahkan menyesatkan ajaran-ajaran si ampun dipelajari oleh sesepuh-sesepuh terdahulu panika, seperti ilmu toriko, ilmu kemakrifatan orang. Ini kan ilmu dulu, ilmu ampun kecaritana masana Rasulullah. Mak ketika dapat cuman samangken ilmu sing ngajari ilmu para panika bisa dikatakan ilmu sesat, ilmu sindik, ilmu ta'abuk teh. Aneka sing ngucap benih kelas-kelas sama rakaula, kelas sampah. Namun kelas-kelas yang pun ngarte. Nika ten kaula menyayangkan itu semua. Bahkan ten kaula tibi tidak pernah ngece-ngece. Mungkin Allah membuka ten kaula karena kaula tak pernah ngece-ngece. Deka orang-orang baik kiai-kiai ini kasih adabu marapanika, kaula tak pernah ngece-ngece. Baik kiai-kiai si adabu tentang kemakrifatan, tentang ilmu syariat, ilmu hakikat, kaula tak pernah ngece-ngece. Sanajan kaula nika awalnya tak uning, tak pernah ngece-ngece. Ketika kaula ajar dan membuktikan itu abukte, kaula sampaikan juga. Oleh karenanya, ampian tak pernah membuktikan sendiri. Ampian jangan pernah ampian ngece takut nah Allah saja notok atin ampian tak bisa mengenal Allah dalam kehidupan itunya panika. Takut aku udah marah nikah ketika ampun Allah nikah notok mata atin ampian tak bisa melihat Allah, dan kaulah sesama muslim sangat menyayangkan. Karena kejujuran, napa boya nih kak, bedanya dengan ilmu toriko, ilmu tasawuf, semua itu ada di ilmu tasawuf semuanya, baik ilmu kebatin semuanya. Karena apabila kak Gusti Allah nih kak bagus, ane kak makhluk pasti bagus. Namun sebaliknya, apabila kak makhluk panika bagus, belum tentu kak Gusti Allah nih kak bagus, belum tentu. Karena apa? Kau lu ngucap marah nikah, karena kau pernah buktikan. Kau pernah bukti lagi. Kaulah asadaka atau dan kaulah nikah berbuat baik kepada orang. Namun dan kaulah teroya lemah, dan kaulah panika teroya cari tanah unggul sesama makhluk. Anika kan makhluk nikah tak kira uning. Cek kaulah teroya lemah, cek kaulah panika angkup mudillah.
ada sesuatu di balik kebagusan saya kaulah tampakkan kepada sesama makhluk. Saya ini cuma Allah. Sesama makhluk ambian bagus, tapi di sisi Allah nol. Namun apabila sudah di sisi Allah bagus, ternyata kepada makhluk itu salah, kenika berarti makhluk ke setak bagus. Sing nyala lagi ini makhluk ke tibi. Seperti ceramah, ada ceramah yang menyinggung. Ceramah apa ya? Ada sih ceramah menyinggung. Tapi ceramah panika ada yang angkep caretana menjelek-jelekkan panika para penceramah lain. Mak bisa. Pertanyaan gue lagi nih, mak bisa pada tukang ceramah nika menjelek-jelekkan ceramah lain. Mak bisa. Kenika gue sih pertama. Karena satu jenis panika harus kita buktikan napa si ampun ya ceri oleh ampian dan kaula dalam kehidupan itunya panika. Cukup sing ngantos ampian mate, ampian ngantos ampian mate kade untuk kenal ka Gusti Allah. Aduh tak oning kok si ada buah lejo. Menampian kon ning itunya sing ngaunengi ka Gusti Allah panika cale. Saya bisa melihat Allah dalam kehidupan dunia ampian nyale. Kan repot. Soal bukti gimana? Bukti itu bukan untuk semua orang menika. Allah nika apa reng segala sesuatu pelem Gusti Allah. Pada nampian namanya jagung. Kalau kan nampian untuk namun jagung pele jagung saya tamun nampian kalau jagung pilihan pun saya bagus. Tak kira jagung saya pun akan kapan saya taman kan tak mungkin. Seperti nikah boleh banyak saya menyesatkan bahkan nyala aki ajaran Siti Jenar. Nikah nih Indonesia khususnya lah jo menyalahkan ajaran Siti Jenar. Mak bisa. Ampian pun kaula kan tak pernah ngalami cuma Siti Jenar, namun ajarannya abukte. Abukte, mak kulo bisa ngucap abukte karena napa saya ajari Siti Jenar ketika Jenar nikah busana tengki dekat Gusti Allah dengan tengki, termasuk orang-orang awam orang tak tahu nikah bisa dikatakan bingung mana mikire napa perkataan-perkataan ajan Siti Jenar. Namun ketika dan kaula panika mempelajari dari sesepuh baik dari guru seperti ini ternyata sangat berbukti itu semua. Dan kaula terpakai dalam kehidupan sehari-hari panika. Benilah kita terpakai kepada makhluk malolo kaula baik kesik kaula menerapkan keilmuan sempunia ciri kaula baik dalam pelajaran sesepuh maupun pelajaran dari guru-guru dan kalau membuktikan itu semua langsung kepada Allah karena nantinya dan kalau panika kepada Allah benih kepada makhluk kepada Allah apa aja kan kepada Allah si merintah Allah berpuasa kan si merintah Allah kepada Allah nikah dalam kehidupan itunya dalam kehidupan pagi. Ketika kita sudah meninggalkan kehidupan ini, jasad sudah dikubur, tinggal ruh kita, dan itu harus dibuktikan juga. Pelajaran-pelajaran nanti di alam akhirat seperti apa harus dibuktikan. Semakin nih cara membuktikan. Pelajari dulu pian ilmuna, buktiaki gak buat tibi. Apa bener apa enggak seperti itu. Men bener ampian pakukuh dalam kabenderan sempun ampian ajari mentak bener ditinggalkan napa ampian nyari ilmu menu mana tak abuk teh kan marah genika sesama tasawuf sesama orang pencari Allah nikah saling menyalahkan kan imo pentina angkui bang sebang karena kadang manusia samakin panika ibadah ya nikah benih bunga tapi kapok geli kan mangkan angku ibang sebang
Dina pun saya tak ndak dina torot. Kan nanti intinya nanti kepada Allah juga. Sehingga saya ajar ilmu na Allah. Deki akhirnya ketika benar ampian sarang ten kaula panika tada umur almarhum nanti kepada Allah kita napaki sidangnya kepada Allah dan juga kepada malaikat-malaikatnya. Setan ada keajaran ilmu tasawuf bahkan ilmu-ilmu sesepuh jika nantinya juga kepada Allah nanti kembalinya. Pun tidak seperti apa Allah nanti si ampun angkep kecam deka orang si tanda. Kita pun Allah. Karena Allah cuma nerima panika si bagus si soce. Karena Allah maha bagus maha soce. Oleh karena itu manusia panika harus ajar soce ajar bagus. Ajar soce ajar bagus nikah benih kepada makhluk ka Allah gelu. Dan boleh kayak ulang-ulang mulai gila gelu. Karena banyak orang yang mungkin salah paham, salah tafsir. Ka makhluk tak kerkosi luar biasa. Namun kepada Allah bahkan ilmu-ilmu mendekatkan diri kepada Allah ya cale saya orang-orang saya nyare. Aneh kamu ngucap bagus. Bagus sih derem banget. Orang sing ngucap kenal ka Gusti Allah murtad. Orang sing kenal ka Gusti Allah ane kae murtad-murtad tagi tak ndak kajarenna. Menu mana sanjung menoreng nika ora bagus ora anu sadokana luar biasa, bojongna luar biasa. Ane ka bunga. Kan sing ngucap bagus makhluk benih Gusti Allah. Tengko tak pernah golang ceritanya ki ngabus makhluk. Puncak nah manusia nikah ngucatin kaula seperti apa? Ngucap seperti apa pun cakna. Termasuk badaten kaula nikah kancaten kaula panika ada bunga panika. Anapa mah dalam ajaran agama panika kepada yang lebih tua kita harus menghormati, kepada yang lebih muda mensayangi. Cepun ring madurana men kasih toan nikah harus hormat, men kasih angudaan ada buat harus sayang. Ana apa polana? Anika kanca gola. Kanca tibi si matur marnika. Alasannya seperti ini ternyata. Ana apa ma orang yang suruh hormat ke orang saya lebih tua? Ampian harus menyadari abek panika kematulu alaku ibadah dekat Gusti Allah. Anika menkas lebih tua. Menkas lebih muda. Bermacana kita menyayangi kas lebih muda. Abuk panika kemal lebih ala kutusa kada tempeng nak kanak sikini sing udah kasa. Kan abuk nikah situ ala kutusa kada tempeng nak kanak sikini. Men kasih tua untuk kita menghormati kemat dulu ala ko bagus ibadah dekat Gusti Allah. Nikah praktek. Mangkana satu jenapa population parsemon benga sepo panika RTE buktiaki cek pera edingaki samangkin panika banyak orang ning gua kiai cek kiai ting gua kan repot de gua nikah kemudian lopot ampon cek kiai ting gua dua kenapa berani ku nyongok mana nikah laju besana nikah pon nikah kapra ning gua kiai. Dan engkau lo menyayangkan juga kepada penceramah-penceramah. Se tak ada ka ilmu tasawuf nikah juga engkau lo menyayangkan. Sebab satu jena ilmu panika se engkau lo ampun merasakan nikah. Anika bodoh dengan ilmu tasawuf kafi ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya kasana orang se tak ada panika dan kaulah sangat menyayangkan terus semoga ibra hidayah Gusti Allah apalik atena. Karena apa walaupun dan kaulah panika beni turunan kiai namun kaulah bangga kepada bengas sepoten kaulah karena lebur dek ka ilmu na kiai, ka ilmu na para wali, bahkan ka ilmu na para nabi. Karena tak mungkin dan kaulah nikah lebur dek ka ilmuan nikah se gaib manabi si sepo si ampun sobung umur panika tak pernah doa.
Karena tak mungkin. Doa pasti doa deka turunanna dek bobo panika ipa cinta deka Gusti Allah juga Rasulullah. Termasuk si ampun praktek kaki ten kaula deka potra ten kaula. Potra ten kaula nika kita eka kandung. Tak eka kandung kian nika. Ki bodi alam roh. Ane ten kaula pun doa. Ya Allah, ten kaula para ini turunan secinta dek keajunan cinta juga ke Rasulullah. Aneh kita eka kandung. Napa boleh eka kandung kisah aja nikah berat. Samakin orang nikah balik. Ngaberak dek keturunan. Aneh kan menkik kandung. Aneh kau berak kapi. Aneh balik. Men kau udah sebelum nikah kandung nikah pun nanti ada. Napa boleh eka kandung saja. Napa boleh epa lahir saja. Napa boleh epa uding Gusti Allah nikah itunya. Epa ajalan, epa raja. Kan tak mungkin minta doa. Nikah udah sendiri boleh ni. Nikah udah sendiri. Pernah juga orang panika atanya kakak udah rizki seperti ini. Dan kau udah minta aku teh napa si ya ciri keilmuan nih kak baik ilmu si ya ciri sesepuh maupun guru-guru ini kak kau udah tak itu buki ya kampian. Kau udah si itu buki kampian saya pun apuk teh kabut tibi. Tapi benih apuk teh kampian. Apuk teh katen kau udah tibi. Seperti rizki. Kadang ring sepuna nih orang tandi malarat. Namun kadang yang gak kalabun putrana yang paling sukses. Kan banyak sih marah gini sama dia. Orang tua nama malarat, namun putrana yang sukses. Makanya aja santai, kau dia nikah santai. Ya pun orang-orang alim rizki nikah pun dijamin. Memang benar rizki nikah dijamin, namun parnyonan tetap. Apa pola anak karena rizki nikah seperti orang nor aresan. Dari orang nor aresan si biasa naning di budi pelantara abah nikah parnyonan deka Gusti Allah mapasra deka Gusti Allah bisa ning tengahan. Napa boleh nunda ada. Pokoknya nomor nikah hampir minta apapun itu jaka makhluk tapi ke Allah. Meminta hampir minta deka Allah pasti ada jalan. Tapi meminta hampir ke makhluk pasti kecewa. Bersanika benikolo penter aja-aja, namun tengkolo pernah bukti lagi mon. Ketika abok bingung, ternyata beda si abri dan Allah nikah lebet makhluk ke juga. Sila jua bentoa, sila juga remah. Nikah kehidupan itunya, audi itunya untuk dibagi, de remah. Karena pagi wanita swarga neraka seksa neraka ampian. Ini kan gaib. Jadi ampian nyari ilmu si gaib, nyari guru si pernah depak desa. Cai pun se deguna nikah orang-orang tasawuf. Bak na mati gelu sebelum na mati, sebelum na odi dia benangan yang paudi itunya. Jadi pun harus mati gelu sebelum na mati ongkuna, saungkuan. Ini kan deguna orang-orang alim sempon bisa dikatakan kenal dengan Gusti Allah. Kini kan bukti aki. Mentah bukti apa? Maka besatin kaula ibra judul ilmu yang berbukti. Ya pun orang matura ilmu sia bukti. Judulnya sama gini ka ilmu sia bukti. Menyari ilmu tak bukti. Jek nyari muang-muang perse mata nengen ibu kona tedung. Para kini kada buten kaula. Matur sakalangkong dek sateja pendengar tantaretan cakan jaten kaula si budaya perantauan terjuken pendengar-pendengar yang mendengar video saya semoga terinspirasi dan juga saya salut kepada penceramah Hashim Buya Ar-Razi karena beliau selalu memberikan ilmu tasawuf, ilmu kerohanian yang mendekatkan diri kepada Allah. Saya salut kepada beliau karena saya sendiri tidak bisa seperti beliau, namun saya dari jauh mensupport beliau agar beliau tetap dalam jalannya dan juga mengajari umat-umat bahkan anak-anak muda seperti saya ini mengenal
sesembahannya, yakni Allah dan juga Rasulullah. Apabila kita sudah kenal kepada Allah dan Rasulullah dalam kehidupan ini, maka finallah sudah ketenangan yang kita cari dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karenanya, mungkin perkataan saya mulai dari tadi sampai sekarang banyak salahnya, saya mohon maaf. Dan juga apabila banyak benarnya, itu semata-mata dari sesepuh dan juga guru-guru saya dan juga dari Allah tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.